Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pada pembelajaran 5. Silahkan teman-teman siapkan buku siswa tema 2, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan belajar muatan SBDP dan muatan IPS. Pada muatan SBDP, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Sedangkan pada muatan IPS, kita akan belajar kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Semangat teman-teman, semoga kalian bisa berkonsentrasi hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Nah, muatan pembelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu SBDP. Panjang pendek nada dalam lagu. Kita sudah pernah mempelajari nada. Sebuah nada mempunyai nilai berupa ketukan. Nilai ketukan nada bermacam-macam. Ada ketukan nada yang panjang, ada juga ketukan nada yang pendek. Ketukan-ketukan tersebut dinamakan panjang pendek nada. Panjang pendek nada ditentukan oleh lama atau tidaknya suatu nada dibunyikan. Jika nada dinyanyikan lama, maka suara atau nada tersebut berbunyi panjang. Jika nada dinyanyikan sebentar, maka suaranya akan berbunyi pendek. Panjang pendek nada dalam notasi angka ditandai dengan tanda titik di belakang not. Kita perhatikan tabel nada 1 atau do berikut ini ya. Teman-teman, amatilah tabel berikut ini. Lihat, terdapat not do. Angka 1 tanpa titik, 1 dengan titik 1, dan angka 1 dengan titik 2. Nilai ketukannya berbeda-beda teman. Apabila angka 1 tanpa disertai titik berarti nilai ketukannya 1. Hal tersebut berarti nada dibunyikan dengan pendek. Sedangkan pada not dengan angka 1 dan terdapat titik 1, nilai ketukannya yaitu 2. Hal tersebut berarti nada dibunyikan dengan panjang selama 2 ketukan. Sedangkan not dengan angka 1 dan 2 titik di belakangnya memiliki nilai ketukan 3. Hal tersebut berarti nada dibunyikan dengan panjang selama 3 ketuk. Sudah paham ya teman-teman? Nah, berdasarkan tabel tadi, teman-teman sudah tahu ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nada dengan tanda titik berarti lebih panjang. Agar lebih jelas, perhatikan contoh nada berikut ini ya teman-teman. Sita berikan contoh nada panjang. Lihatlah, setelah nada 1 atau do, terdapat titik 3 di belakangnya. Nada 1 atau do dinyanyikan dengan hitungan 4 ketukan. 3 titik berarti nada lebih panjang 3 ketuk. Nada 2 atau re dinyanyikan dengan hitungan 3 ketukan.
2 titik berarti nada lebih panjang 2 ketukan. Sedangkan nada 3 atau mi dinyanyikan dengan hitungan 2 ketukan. 1 titik berarti nada lebih panjang 1 ketuk. Sudah paham ya teman-teman? Selanjutnya Sita akan menjelaskan contoh nada pendek. Lihatlah. Nada-nada tersebut ditulis tanpa tanda titik di belakang not, yang berarti nada hanya dinyanyikan dengan hitungan 1 ketukan. Contoh nada pendek dapat ditemukan juga pada beberapa not yang ditandai dengan garis atas. Mari kita perhatikan gambar nada berikut agar semakin jelas. Masing-masing nada dinyanyikan dengan hitungan setengah ketukan. Nah, apabila ada tanda garis di atas, lihat antara angka 1 dan 3 atau do, mi, terdapat garis panjang di atas. Hal tersebut bahwa nada tersebut dinyanyikan dengan setengah ketukan. Sudah jelas ya teman-teman? Itu adalah contoh nada pendek. Nah, teman-teman, kita sudah mengenal tempo lagu Menanam Jagung. Sekarang kita akan menyanyikan syair lagu Menanam Jagung bersama-sama dengan ceria. Mari kita nyanyikan sesuai tempo dan tinggi rendahnya nada. Yuk teman-teman, kita nyanyikan dengan ceria. Nah, teman-teman, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Yuk kita cari tahu. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPS. Ayo mengamati. Teman-teman, lihatlah. Ada nelayan yang sedang menjemur ikan. Kira-kira sumber energi apa yang dimanfaatkan nelayan tersebut ya? Apa ya teman-teman? Nelayan di tepi pantai biasanya menjemur ikannya pada siang hari. Hal tersebut berarti bahwa nelayan tersebut memanfaatkan sumber energi matahari. Sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan pada gambar di samping adalah sumber energi matahari. Selain dimanfaatkan untuk mengeringkan ikan, ternyata sumber energi matahari banyak dimanfaatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita tonton video berikut agar kita lebih banyak tahu apa manfaat energi matahari. Matahari adalah salah satu sumber energi terbesar di bumi. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya.
Kedua energi inilah yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, teman. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda-benda basah seperti pakaian yang habis dicuci maupun mengeringkan makanan seperti pada pembuatan kerupuk dan ikan asin. Proses pembuatan garam juga memerlukan energi panas matahari loh. Air laut yang ada di tambak garam akan menguap jika terkena panas matahari. Air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Energi matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan darat maupun air. Fotosintesis menjadikan tanaman tumbuh dengan sehat sehingga dapat dikonsumsi hewan maupun manusia. Manfaat energi matahari di pagi hari dapat membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh kita, teman. Vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan tulang kita loh. Oh iya, energi matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya. Nah, teman-teman, tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujur timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi, industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, berdasarkan bacaan tadi, teman-teman pasti bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Coba teman-teman jelaskan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Coba teman-teman jelaskan. Nah, selanjutnya, kira-kira bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu, teman-teman? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Dan bagaimana sumber daya alam tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Silahkan teman-teman mencari tahu hal tersebut melalui wawancara dan studi pustaka ya. Semangat mencari teman-teman. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri maupun orang lain. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.